Perseteruan antar supporter memang selalu ada di tim kesebelasan manapun. Di Indonesia sendiri, begitu banyak konflik yang terjadi antar pendukung sepak bola. Salah satu yang mendarah daging adalah permusuhan antara bonek, supporter Persebaya Surabaya, dan Aremania, supporter Arema Indonesia. Kedua kubu penggemar bola tersebut seolah tak pernah mengenal kata damai, bahkan sejak puluhan tahun lalu. Namun, setiap permusuhan tentulah memiliki sejarah tersendiri. Tahukah kamu apa yang mendasari selisih paham antar dua golongan tersebut? Kerusuhan yang berujung pada banyaknya korban jiwa melayang dalam pertandingan Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu 1 Oktober malam, mengingatkan kembali pada suasana batin yang menakutkan pada era akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Saat itu pendukung Arema atau Aremania dengan bonek terlibat permusuhan yang berawal dari pertandingan di lapangan, kemudian merembes keluar arena. Pertandingan waktu itu digelar di Stadion Gajayani yang berada di tengah-tengah kota Malang. Jalan-jalan kemudian menjadi ajang lain dari pendukung kedua klub sepak bola besar di Jawa Timur itu untuk adu kekuatan. Eksis dari keributan di lapangan, semua kendaraan, baik roda 2 maupun 4, yang melintas di jalanan kota Malang tidak boleh ada yang berplat L, Surabaya dan sekitarnya. Nah, jika ketahuan ada motor atau mobil berplat L, maka akan dikeroyok. Di akhir 80-an hingga 90-an itulah mahasiswa asal Surabaya dan sekitarnya yang motornya berplat L tidak pernah berani menggunakan kendaraannya hingga berhari-hari. Ya, motor-motor itu betul-betul disembunyikan di kamar-kamar kos di kota Malang. Bahkan, di kampung-kampung tempat indekos, mahasiswa asal Surabaya berupaya keras menghilangkan identitas kesurabayaannya agar tidak menjadi sasaran pengeroyokan dari arek-arek Malang. Tidak hanya di Malang, bonek juga melakukan hal serupa. Kendaraan berplat N Malang dan sekitarnya tidak ada yang berani keluar ke jalanan di kota pahlawan. Kendaraan plat N menjadi incaran amukan para bonek. Begitulah aksi balas dendam supporter kedua klub itu terpelihara dan beranak pinak. Ya, bahkan ketika kedua klub itu bertanding di luar Malang atau Surabaya, tawuran keduanya juga sering terjadi. Beberapa hal yang diduga yang menjadi awal dari perselisihan kedua kubu tersebut pada tanggal 23 Januari tahun 1990, saat itu para supporter bola tengah menyaksikan konser Kantata Takwa di Tambak Sari, Surabaya. Sekitar 30 menit pertama sejak konser dimulai, para bonek merasa geram karena area di depan panggung dikuasai oleh para arek Malang. Terlebih, mereka terus bersorak Arema, Arema. Bonek yang merupakan tuan rumah merasa terganggu. Mereka pun menambah rombongan lebih banyak untuk berusaha memukul mundur orang-orang Malang sampai keluar dari Tambak Sari. Namun para Aremania tak begitu saja menyerah saat diusir oleh tuan rumah. Mereka melakukan perlawanan di luar stadion. Tawuran hebat pun tak bisa dielak lagi, bahkan berlanjut sampai di sekitar Stadion Gubang. Perselisihan tersebut berlanjut hingga tahun-tahun yang lain. Di tahun 1992, tawuran pun kembali terjadi di lokasi yang sama. Namun, saat itu para bonek sengaja menguasai depan panggung lebih awal. Mereka juga menghalau kedatangan Aremania yang berniat masuk kawasan Tambak Sari. Perkelahian pun tak biasa dihindari. Versi lain juga mengatakan jika konflik antara pendukung Persebaya dan Arema berawal dari adanya kecemburuan Aremania atas pemberitaan media Jawa Timur. Hal itu karena media provinsi jarang sekali memberitakan kemenangan Arema atau Persema
saat dua tim tersebut juara. Media tersebut dinilai melakukan diskriminasi sebab mereka selalu gencar mengekspos berita-berita tentang Persebaya. Bahkan ia selalu menjadi headline meski klub yang diidolakan bonek tersebut hanya melakukan latihan rutin di waktu senggang. Para supporter Arema pun mulai jengah dan timbul rasa benci pada kesebelasan lawan, termasuk para supporternya. Nah, menurut cerita lain, dijelaskan bahwa pendahulu Persebaya seperti Habarmen dan Mudayat sangat meremehkan Malang. Mereka juga mengatakan jika tim-tim asal Malang tidak akan pernah bisa mengalahkan tim Surabaya. Jangankan menang, bermain seri saja akan sangat berat bagi tim Singoedan. Pernyataan tersebut konon tertulis dalam media. Ya, pemberitaan itu kontan saja menyakiti hati para supporter Malang. Saat ada berita tentang rencana kedatangan bonek ke Malang, para Aremania pun bersiap mencegat pasukan dari Surabaya itu. Sayangnya saat Aremania berada di sekitar pertigaan Karanglo dan Singasari, mereka dihadang oleh para polisi. Supporter yang marah hanya bisa melampiaskan kekesalan dengan merusak dan memecahkan kaca-kaca mobil dengan plat L. Mereka juga membuat spanduk-spanduk bertuliskan, "Kalahkan Surabaya, bungkam mulut besar Barmen dan Mudayat." Pada dasarnya Surabaya dan Malang adalah dua kota yang bertetangga. Hubungan kedua supporter bola sebelumnya juga adem ayem aja. Namun, menurut beberapa sumber, memburuknya hubungan dua kubu tersebut diawali oleh pemberitaan media yang berbau adu domba. Salah satu contohnya berita tentang pemain Malang yang katanya melakukan permainan kasar hingga sengaja membuat pemain Persebaya terjatuh. Adanya berita tersebut sontak saja membuat hubungan Arema dan Persebaya makin memanas. Arek-arek Surabaya pun merasa dendam pada para supporter Malang dan selalu ingin menghajar demi membalas kelakuan para pemain Arema yang dianggap penuh kecurangan. Namun ada hal yang unik dan mengharukan beberapa waktu lalu pasca terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan. Supporter Persebaya bonek mengirimkan ucapan bela sungkawa mereka kepada Aremania atas tragedi yang terjadi. Ucapan duka yang dikirimkan oleh bonek melalui elemen supporter mereka, Green North 27, menyita perhatian publik karena sejarah panjang rivalitas mereka dengan pendukung Arema. Melalui akun Twitter mereka, Green North 27 mengunggah foto karangan bunga yang berisi kata-kata ucapan duka untuk Aremania. Senin 3 Oktober. Selain itu mereka juga menulis kalimat dukungan sebagai pendamping foto tersebut yang berbunyi, "Dukamu, duka kita dan duka bangsa Indonesia. Ayo bangkit Sang." Aksi yang dilakukan Green North 27 tersebut tentunya diharapkan para penggemar sepak bola tanah air bisa menjadi pemicu momentum perdamaian antara bonek dan Aremania. Semoga hal ini menjadi titik balik perdamaian, serta memperkuat persaudaraan bagi para supporter dari semua klub di tanah air bahkan di seluruh dunia. Thank you for watching guys!